Kalau kelit lelangse terangkat, maka kelihatanlah dalam rumahnya kolektor. Ada meja di tengah dengan lampu gantung, kursi, bangku, perhiasan tembok seperti figura dan lain-lain. Di pojok dekat pintu kamar tidurnya, kolektor ada perlu besi tempat uang company. Raden Ongko lagi duduk dengan menungkat dagu. Kartani datang di belakangnya. Kartani pakai kerabunya yang baru. Ai, Kakang, kenapa begini bersusah hati? Oh, sudah. Oh, tentu saudaraku ini kena sakit rindu. Ada yang tertinggal di Betawi. Ah, Kartani, jangan main gila. Nah, masa kenapa saudara? Apa aku tidak bisa ajak main? Tidak boleh girang-girang sedikit yang aku bakalan dapet ipar. Ipar apa? Ipar apa, Len? Apakah engkau bukan datang kemari buat membujuk Romo sebab engkau mau kawin sama seorang perempuan pilihanmu sendiri? Sebab orang datang dari begitu kemari tidak ada lain sebab buat menjadi berduka cita. Cuma kalau orang tinggalin kecintaannya, ya itulah baru seperti engkau bersusah hati seperti tadi aku lihat. Tidak ada lain sebab akan berduka cita. Ya, tidak ada. Apa orang tidak ada lain kesusahan hati cuma dari sebab tunangan? Oh, kalau itu sih aku tidak nanti begini. Ada lain susahku yang kelibat keras memberatkan hatiku. Ai, saudaraku sudah kenalan kesusahan hati. Aku tadinya kira orang muda tidak ada lain penggoda. Oh, barangkali dari sebab kalau engkau punya Raden Ahmad tidak datang, engkau merasa susah hati. Dari itu engkau kira yang aku juga begitu. Kendati Ahmad tidak datang juga, surat-suratnya menjadi sambung mulutnya. Oh, dia begitu bisa tulis surat. Ceritain kehidupannya di Magelang dalam sekolah jasa. Kalau dibaca, surat itu sama juga kita turut sama-sama berjalan di mana-mana tempat dia ceritain yang dia pergiin. Apalagi waktu pesta raja, dia tulis begitu lucu. Sekarang, hampir 1 bulan, aku tidak dapat surat, sebab dia tidak sempat. Dia lagi kurung dirinya dengan buku-bukunya. Sebab lagi 2 bulan ada eksamen. Dia mesti turut. Dan dia mesti terus katanya. Supaya keluar dari sekolah lantas boleh bekerja. Habis boleh kawin. Kalau ibu sama Romo tidak ada berat dan orang tuanya Ahmad pun tidak malangin, tentu boleh. Habis kawin makan angin, di mana anak yang baru keluar sekolah kitab bangsa Jawa bisa dapat gaji. Dokter, ya itulah lain perkara. Dia orang lantas dapat gaji. Kita hidup dengan sederhana. Kenapa lantas mau berumah bagus, berpakaian bagus? Aku tidak nanti malu buat membatik, buat ambil penjahitan dari nyonya-nyonya dan nona-nona. Aku kerja malam bikin setangan kerawangan, atau lain-lain pekerjaan tangan. Masa kalau aku rajin bekerja, aku tidak bisa dapat 10 atau 15 rupiah dalam 1 bulan? Suzu, kalau begitu aku punya saudara ini seorang perempuan muda satu-satu dalam 1000 daripada anak muda sekarang yang mau bekerja sendiri. Jadi, engkau mau turut banting tulang? Nah, kalau kita istri tidak turut membantu, kita punya suami, bagaimana jadinya? Dan engkau bilang, aku 1 dalam 1000 yang beradat begitu. Oh saudara, itulah tanda yang engkau sudah tidak kenal adat anak perempuan muda di zaman sekarang.
Bukannya aku sendiri yang beradat begitu boleh dibilang semua begitu. Begitu. Iya, sebab sekarang ini adatnya ibu-ibu iya itulah banyak robah. Dia orang bantu kasih pelajaran pada anak-anak yang perempuan, bantu memberi pikiran yang baik. Bukan seperti dulu-dulu yang ibu-ibu paling perluin main kartu saja. Tidak openin anak-anaknya sampai dia orang ini tidak bisa diajak melarat. Sekarang lain sekali. Kita punya ibu sendiri. Engkau mesti lihat bagaimana ia bekerja sampai larut malam, tekuk pinggangnya membatik sampai mata jadi lamun. Cuma buat menolong Romo. Ya, dia siksa dirinya buat aku. Ya, betul, ibu kerja berat sekali. Kalau begitu, engkau ada susah lain. Susah apa? Aku punya susah tidak gampang. Lebih baik jangan kita omongin. Apa aku tidak bisa tolong? Engkau bisa tolong apa? Engkau bisa tolong uang sama aku. Uang sih tidak. Tetapi Romo baru kasih padaku kerabu sepasang. Lihatlah, kalau Romo kasih ini, digade boleh engkau ambil. Terima kasih adik, yang engkau begitu murah hati. Tetapi buat aku tidak sampai. Aku mesti pakai 500 rupiah. Aduh saudara, kenapa sampai begitu? Aih, senang hatiku melihat aku punya anak-anak begitu rempong. Hei Kartani, dari mana engkau dapat itu kerabu? Romo tadi kasih sama saya. Coba ibu lihat, apa tidak bagus? Ya, bagus sekali. Si Kartani bisa dia kasih, tapi si Ongko dia tidak mau tolong. Anak, biar tinggalin aku sama Ongko saja dulu. Kau pergi lihat-lihat di belakang, tiada orang. Nah, anak, bagaimana? Apa Romo mau tolong? Romo sudah tidak sekali-kali ingat nama saya. Dia tidak peduli saya dihukum. Dia bilang saya sebar bibir kejahatan. Biarlah saya petik buah jahatnya juga. Saya peluk kakinya, saya cium, saya bersumpah yang saya tidak bikin begini lagi. Tetapi Romo tidak mau percaya. Romo bilang sudah kapok. Saya mesti berubah adat. Dalam perkataan Romo ada banyak benar. Engkau punya campur gaulan tidak baik. Kalau engkau bergaul dengan anak-anak bupati atau anak-anak Raja Molokos, tidak saja jadi begini. Tapi engkau bersama-sama dia pergaulan tidak baik. Kalau engkau tidak rubah adat, tentu engkau nanti dapat susah lagi. Kalau begitu, ibu juga tidak mau tolong sama saya. Ibu kasih benar sama Romo. Kalau begini, sudah lebih baik saya mati saja. Saya pergi buang diri di depan kereta api. Sudah sebentaran habis. Ya Ongko, engkau mau tinggalkan ibu begitu rupa? Janganlah nak, jangan. Engkau sama juga bunuh padaku. Nah, kalau Romo tidak mau tolong, ibu pun tidak tolong. Apakah sisa buat saya? Bukankah malaikat maut saja yang bisa memberi tolong? Jangan omong begitu anak, aku menjadi ngeri. Baiklah, kita cari akal lain. Jangan sampai kena pengharapan. Memang ada jalan yang gampang. Saya bilang sama Romo, coba Romo pakai dulu uang yang ada dalam peti besi, 500 rupiah, seperti utang pada kas negeri. Dalam 2 bulan bukan impas. Habis apa katanya? Romo menjadi kliwat marah. Heran sekali. Kalau toh Romo mau tolong,
Bukankah begitu paling baik diatur? Romo ambil uang itu dari peti besi, habis perkara. Ya, aku pun heran. Kenapa Romo tidak mau tolong padamu? Sedang buat adikmu, Romo bisa beliin kerabu yang sedikitnya Rp250 harganya. Itu kelewat dari mistik. Engkau ada lebih perlu pakai uang itu. Karena itu pun kalau ibu masih mau tolong sama saya, kita tidak usah hilang pengharapan. Bagaimana akal itu? Ibu bukankah simpan kunci peti besi? Nah, nanti malam ibu kasih ibu itu kunci sama saya. Nanti saya buka itu peti besi, saya ambil Rp500, habis saya kunci lagi, kita lantas ketulungan. Kalau Romo dapat tahu, Kalau Romo tahu, tentu saya sudah lama pulang ke Betawi. Jadi Romo tidak bisa marah sama saya, dan ibu gampang pujuk padanya. iya, itu yang membuat aku khawatir, anak. Bukan dari sebab aku tidak mau tolong, tapi aku takut nanti di belakang kapan Romo dapat tahu, habis aku yang kena dimarahin. Allah, jangan anak, jangan. Aku mati kalau mesti dengar Romo punya marah. Nah, kalau ibu tidak mau tolong begitu, sudah saya ambil selamat tinggal saja dari ibu. Ibu punya anak bilang banyak terima kasih sama ibu yang begitu sayang padanya. Ibu punya anak berat sekali akan berpisahan dari ibu yang tercinta. Tetapi ibu punya anak mesti bercatat dan kehidupan di dunia ini. Ampunilah ibu punya anak kalau barangkali dia ada berbuat salah. Biarlah ibu tolong mendoakan supaya jiwa ibu punya anak yang terlalu memikul sengsara di akhirat. Ongko, jangan omong begitu. Sudah, hiburkan saja hatimu. Biar akulah yang tanggung marahmu. Biar aku yang tanggung marah Romo. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah hamba-Mu ini. Tetapkanlah hatinya akan sanggup menolong anaknya yang tercinta. Terima kasih ibu. Sebagai batu segunung yang digulingkan dari saya punya hati. Pukul berapa ini malam saya mesti tunggu? Pukul 12, nak. Ayo. Baik, kita lalu dari sini, jangan sampai Romo dapat lihat kita. Romo, tadi saya dapat lihat Kang Mas Ongko. Rupanya dia keliwat sedih. Dia dalam susah. Apa Romo tidak bisa tolong padanya? Anak, engkau tidak tahu yang susahnya itu. Susah dicarinya sendiri. Beratus kali dia sudah ditulung. Kalau bukan ibu, ya aku yang tulung. Tapi sekarang ini sudah tidak boleh. Dia mesti rubah adatnya. Kalau dia tinggal begitu saja, tentu menjadi cilakannya sendiri. Kalau saya kasih padanya, saya punya kerabu yang Romo baru beliin, apa tidak sampai akan menolong dia? Anak engkau punya hati terlalu baik. Tidak memikirkan dirimu sendiri. Malahan kesusahan orang lain engkau buat pikiranmu menulang dengan barang yang sengaja aku beliin. Sebab engkau tidak ada barang apa-apa. Hingga malu aku kalau engkau kemana-mana. Tidak bisa pakai perhiasan. Sebab semuanya sudah habis dipakai. Justru akan menulung itu saudaramu yang tidak sekali ingat pada adiknya. Apa Romo Pati? Romonya Ahmad? Nanti bilang kalau engkau begitu gundul, tidak berpakaian. Bukankah aku yang malu? Ahmad tidak nanti bilang apa-apa. Dalam surat-suratnya, dia tidak sekali omong-omong dari harta atau barang-barang emas inten. Dia saban bilang,
Kita kalau beruntung jadi laki istri, kita mesti hidup sederhana, jangan mau bangga. Ya nak, memujalah engkau siang hari malam pada Allah, supaya engkau beruntung jadi laki istri sama Raden Ahmad. Sebab sungguh, itu anak baik sekali. Hatinya tetap dan tidak bertika. Coba kakang emasmu, Raden Ongko seperti dia. Aduh, sebagaimana beruntungnya lah aku. Itu anaklah harus dipuji. Tapi dia pun mesti bilang dia beruntung, sebab dia bakalan dapat satu istri yang bagus dan yang cakep, memelihara rumah tangga, serta tidak kebanyakan. Romo bikin saya punya hati jadi bangga saja. Tetapi apa Romo tidak mau tulung sama Kang Mas? Sudah, jangan kita omong lebih lama dari ini hal. Aku tidak boleh tulung padanya. Mari kita masuk saja. Nak kasih di sini saja itu kunci. Nanti saya buka itu peti besi. Nanti biar aku bersama-sama. Aku baru khawatir engkau nanti ambil lebih dari dimaksud. Ibu tidak percaya sama saya. Tidak boleh tahu. Sudah, kalau ibu tidak mau tolong, sudah saya tidak paksa. Biar urung saja. Lantas sekarang juga saya pergi dan ibu tunggu kabar saja besok yang saya sudah mati kelindes kereta api. Anak, engkau sungguh siksa anakku, nak. Ambillah kunci ini. Tetapi jangan ambil lebih dari 500. Raden Ongko ambil itu kunci pergi ke itu peti besi di pojokan dekat pintu kamar tidurnya Raden Bey. Di belakangnya, si ibu ikutin Raden Ongko masukin kuncinya di mulut peti besi. Ibunya gemeteran, tangannya memegang dadanya seperti orang yang takut sekali. Lahan-lahan, Ongko buka itu peti besi yang terbuka. Betul dia kasih masuk tangannya di dalam peti. Maka pintu kamarnya Raden Bey terbuka. Dan Raden Bey keluar dapat lihat anaknya dan istrinya. Dia lekas pegang pundaknya Raden Ongko yang ditarik mundur dari situ. Ya, berdiri di depan itu peti besi. Romannya seperti macan memperlindungi anak-anaknya yang terancam oleh bahaya. Maka dengan suara yang berdebat sekali ia berkatalah pada istrinya, Kalau begitu, engkau terlebih sayang anak dari kehormatan bintangku ini yang amat aku junjungkan kemuliaannya seperti suatu azimat. Tetapi jangan anakmu jadi maling, sebab kalau dia yang ambil itu uang dari peti government, maka maling namanya dan dia mati terhukum. Akulah yang nanti ambil dan akulah yang tahu kesalahan ini. Ambil. Kasihkan anakmu yang engkau terlebih sayangi dan kehormatannya. Namaku yang tentu bakalan hilang jikalau aku masih ada di dunia. Jangan bilang terima kasih sama aku. Biarlah engkau beruntung dan engkau jangan bikin sakit hati ibumu. Sebab aku tidak boleh hidup lebih lama dengan tidak kehormatanku. Raden Bey tutup peti besinya yang dikunci, lalu berjalan ia ke dalam kamar. Istri Raden Bey tidak tahu apa membikin seperti orang kena kesima. Dia orang tidak dengar satu apa dari katanya Raden Bey. Tahu-tahu, kedengaran di dalam pestol berbunyi. Kagetnya kedua-dua bukan alang kepalang teristimewa pula ketika Kartani datang bersengal-sengal dengan rambut terurai,
kasih tahu dengan sesambatan yang Romo sudah tidak ada lagi. Romo sudah bunuh diri. Si ibu dengar itu semua menjadi orang yang lemas. Dia limbung tidak bisa berdiri lagi. Tangannya yang kiri memegang dadanya seperti akan menahan sakit artinya. Rupanya, dia merasa bagaimana besar kesalahannya, napasnya seperti orang sesak. Raden Ongko tidak tahu apa mesti bikin dia seperti orang yang sudah hilang semangatnya. Cuma Kartani lekas tahan belakang ibunya yang sudah mau jatuh. Maka sembari menuding-nuding Raden Ongko, ibu berkata sepotong-sepotong. Ongko, engkaulah yang sudah